Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Salah, ini enggak. Ini minum air putih tadi barusan dan ini ngeteh dulu. Pasalnya ini udah 2 kali ngopi hari ini, jadi sekarang saya ini dulu ya. ngerem dulu ngopinya. Nah, ini baru pulang dari perjalanan dari Jogja ya. Si capek nih, tapi apa-apalah ya. Karena selama dalam perjalanan nyaris seminggu ya, saya nggak sempat membuat video, tidak sempat memberikan opini saya tentang berbagai isu yang ramai dibahas saat ini gitu. Misalnya harus butuh waktu ya untuk membuat sebuah konten dan mikirnya itu butuh waktu juga. Pengen kopi tapi nggak apa-apa lah ya. Kita bahas soal ini dulu. Kali ini kita bahas soal kabur aja dulu ya. Kabur aja dulu, tag itu ya, tentang itu. Saya sendiri nggak tahu tuh. Tahu-tahu ditanya orang kabur aja dulu. Kenapa nih banyak orang ngomong kabur aja dulu? Tag hashtag kabur aja dulu gitu. Nah, saya baca sana sini. Oh, ternyata begitu gitu ya. Ini ya. Ini pemahaman saya. Ngomong koreksi kalau saya salah. Ini adalah keresahan dari banyak orang, terutama generasi muda tentang kesulitan hidup di Indonesia. Kemudian kesulitan mendapat lapangan pekerjaan di Indonesia gitu ya. Terus ada orang-orang yang mengatakan kalau gitu lebih baik keluar negeri aja dulu. Nanti kalau udah mapan balik lagi ke Indonesia dan seterusnya gitu. Ada berapa ajakan. Nah, menurut saya ajakan ini oke-oke aja sih. Karena saya sendirinya dulu juga sebagai orang yang lama di luar negeri juga ya. Nyaris 11 tahun juga ya, cukup lama lah ya. Jadi ini kalau saya lihat ini ada dari dua jenis ya. Karena kalau kita dua jenis kelompok orang yang mau berusaha di luar negeri. Ada satu yang berpendidikan tinggi ya. Berpendidikan tinggi itu maksudnya orang berpendidikan tinggi terus di Indonesia tidak mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan pendidikannya tadi ya. Setidaknya mungkin tidak cocok dalam hal pekerjaannya, tidak cocok dengan duitnya, tidak cocok dengan jabatannya atau apapun ya, pokoknya tidak cocok yang ini. Jadi ini kita masukkan kategori skilled workers gitulah ya. Yang kedua adalah pembantu rumah tangga segala macam yang kita mungkin ya mohon maaf nih kita masukkan kategori buruh gitu ya. Ya ini juga oke. Nah, sebetulnya yang ini dari dulu juga udah ada. Jadi kabur aja dulu ini bukan sesuatu yang baru ya, dari dulu juga sudah ada dan sudah nothing new lah ya gitu. Kalau di Indonesia kan pembantu rumah tangga kita kan sudah banyak ya yang menjadi buruh, baik pembantu rumah tangga atau pekerja keras ya, pekerja buruh lah ya di luar negeri itu banyak sudah. Dari dulu juga ada dan itu oke-oke aja juga. Lengkap dengan plus minusnya dan ceritanya gitu ya. Ada yang plus, ada yang maksudnya ceritanya bagus ya, ada yang ceritanya menyedihkan juga banyak ya. Jadi gitu ya. Itu yang itu ya. Jadi itu oke nanti saya komentari ya. Tapi yang ini dulu ya, yang satunya lagi adalah yang skilled workers yang merasa bahwa wah saya jagoan nih di Indonesia kok nggak bisa dapat kerjaan atau duitnya kecil gitu ya, atau malah nggak dapat pekerjaan. Nah yang ini skilled workers menurut saya nih nanti dulu gitu ya. Keluar negeri itu bukan sesuatu hal yang mudah dan sesuatu hal yang selalu menyenangkan ya. Keluar negeri itu banyak dukanya ya. Ya sukanya ada, dukanya ada. Jadi ya itu suka duka lah ya. Tapi siapkah kita mental dengan bekerja di luar negeri? Contoh, yang pertama apakah skill kita memang sangat jagoan sehingga dibutuhkan di luar negeri? Belum tentu loh kita jagoan. Mungkin di Indonesia nggak dapat pekerjaan juga karena skillnya juga nggak cukup ya. Saya banyak membutuhkan pekerja yang punya skill ya tinggi ya, tapi juga susah menemui itu. Terus kalau yang kedua mungkin harganya ya nggak cocok ya. Habis Pak Buji gajinya cuma segitu sanggupnya. Ya saya sanggupnya segitu ya. Kalau di luar negeri mungkin gajinya sanggup bisa 10 kali lipat ya monggo gitu. Tapi jangan salah, di luar negeri pun banyak orang yang skilled workers juga yang sulit mendapat pekerjaan juga. If you are that good, please ya oke, nggak apa-apa ya. Pindahlah ke luar negeri.
Kalau ini lagi-lagi ya, dalam video yang sebelumnya juga saya cerita juga tentang diaspora ya. Kalau memang ada Anda ini pemain sepak bola yang luar biasa hebat, jagoan ya. Oh, kalau saya dukung pindah ke luar negeri, mainlah di Liga Inggris, Liga Italia, Liga mana Jerman, Liga Spanyol ya. Itu memang harus pergi sana. Ya pergilah ke sana ya. Oh ya, kalau memang jagoan ya, memang jagoan ya pergilah ke sana. Memang begitu gitu ya. Wah Pak, di Indonesia ini memang saya bukan kelasnya. Nggak apa-apa. Menurut saya itu sangat bagus, malah sangat dukung. Kalau di kita mungkin jadi jagoan kandang ya. Kalau itu sangat-sangat saya dukung. Sangat saya dukung sekali itu ya. Ya jadi itu kalau memang kita jagoan super jagoan. Atau katakanlah bukan olahraga ya, jagoan menjadi hebat ya. Oke, menjadi researcher di mana? JPL, CERN atau apa? Max Planck ya, atau di mana ya, NASA ya. Boleh juga, pergilah sana, pergilah jadi jagoan di sana gitu ya. Ya tapi jangan jagoan yang menjadi ya nggak jelas juga di luar negeri gitu ya. Jadi gitu ya. Dan menjadilah jagoan di sana tuh sampai topnya menjadi apa direktur dari NCSA gitu ya. National Supercomputingnya di Amerika gitu misalnya gitu ya. Atau apalah gitu ya, atau menjadi direkturnya atau menjadi rektor di Harvard atau Stanford atau Oxford ya. Yang menurut saya begitu sih. Ya gitu ya, jadi itu. Kalau masalah itu, misalnya masalah gaji juga belum tentu juga ya, di sana bisa bagus. If you are that good, go to Silicon Valley. They don't really care about your nationalities. If you can do it, just do it, just go. Di sana memang kalau Anda jago gitu ya, pertanyaannya Anda bisa nggak? Jadi misalnya pertanyaan di sana tanyanya cuma satu gitu, can you do it? Yes, I can. Ya sudah, do. Jadi udah nggak penting tuh latar belakangnya kita, rambut kita warnanya apa, kulit kita warnanya ungu kah, biru kah, darah kita juga darah apa, priai atau darah rakyat jelata. They don't really care. If you can do it kan, ya that's it. If you can do it, welcome aboard. Itu aja gitu, memang gitu aja sih sebetulnya ya. Nah itu yang saya tidak. Brain drain. Oh, brain drain di mana-mana juga masalah ya. Bukan hanya di Indonesia, di India lebih kacau lagi tuh. India juga marah-marah. Perguruan tinggi di India tuh kan menghasilkan orang-orang yang hebat-hebat di India. Kemana larinya? Ke Amerika kan ya. Jadi dia bilang, wah ini kayak kita supplier SDM ke Amerika aja, kata orang-orang India atau pemerintah India ya. Oh itu lebih ini lagi, lebih kesel lagi mereka diambilin sama Amerika gitu. Ya. Jadi brain drain, kalau kita bilangnya bukan brain drain, brain reserve. One of these days orang-orang itu menjadi reserve ya, akan kembali ke negara kita lagi. Ya gitu. Jadi itu ya. Jadi kalau menurut saya kabur aja dulu, nothing new bagi saya gitu ya. Ya oke aja. Tapi ya itu ya, perlu kita siap-siap juga. Oh bagi yang sudah biasa hidupnya nyaman di Indonesia, sana nggak ada pembantu rumah tangga. Kalau Anda mau gaji pembantu rumah tangga, ya nggak sekuat gajinya karena harus standar di sana ya, nggak boleh kita mengerjakan orang di sana dengan gaji Indonesia, nggak harus gaji sana, masuk penjara kamu nanti ya. Jadi ya itu ya, you have to do it yourself, harus semuanya kerjain sendiri, ya. Dan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Ada benefitnya di luar negeri? Oh tentu saja ada ya. Misalnya dulu saya lamanya di Kanada, oh ada benefit kalau kita berkeluarga, ada benefitnya. Tapi kalau kita mau kaya raya di sana sampai punya Mercedes 25 biji nggak bisa. Wah itu mah lebih memungkinkan di Indonesia ya. Asal ada the power of orang dalam. Ya begitu ya. Nah sekarang kalau yang bukan high skilled workers ya, tadi yang buruh segala macam di luar negeri bisa bekerja gitu, tapi tidak mudah dan susah. Saya menemui banyak orang Indonesia di luar negeri ya yang susah, menderita, yang hidupnya menderita, apartemen atau rumahnya kecil gitu ada, tapi kecil, susah. Emangnya di sana tuh kipas-kipas enggak juga, susah juga hidupnya, sama susahnya dengan di Indonesia, beda aja susahnya gitu ya. Ya di sana kalau ini harus pejuang keras. Pagi-pagi kalau kita di sini subuh gitu ya berangkat, di sana juga sama, subuh melawan winter, dinginnya winter, harus jarak yang jauh ya, sendirian, sepi, sunyi gitu ya.
Nah, itu yang biasanya menjadi masalah tuh loneliness ya, kesepian. Makanya banyak orang yang itu yang kalau nggak kuat ya bunuh diri ya. Itu bukan hal yang absurd ya gitu. Memang susah ya. Nah itu ya susah. Orang-orang di rantau kan susah selalu, dan rantaunya ini juga jauh ya, memang susah. Jadi ya begitulah. Dan bukannya ini juga bukan hal yang baru ya, banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dan jangan salah ya, bukan hanya Indonesia, Filipina juga termasuk yang banyak di luar negeri. Filipina juga banyak yang menjadi pembantu rumah tangga, dan dia dikenalnya lagi sebagai nurse ya, sebagai nurse, perawat dari Filipina tuh luar biasa ya dunia gitu ya. Saya juga ngalamin waktu di Kanada ya, kalau disuntik milih dokter atau perawat dari Filipina, nurse dari Filipina, milih nurse dari Filipina. Kalau nyuntik tuh nggak sakit. Karena saking jagonya gitu mereka ya. Jadi ya mereka skilled workers juga ya. Kalau masuknya kategori gitu ya. Nurse kan skilled workers juga. Anyway, jadi banyak teman saya juga yang menjadi banyak teman dan juga saudara ya yang bekerja di luar negeri, bekerja keras, menjadi buruh di sana gitu. Ya itulah ya. Ada juga yang kemudian menikah di sana, tidak kembali ke rumah, kembali ke Indonesia. Oh iya, salah satu yang perlu dipikirkan adalah tadi bahwa bukan kabur dulu aja ya, tapi kabur aja gitu ya. Jadi memang nggak balik lagi sih. Jadi satu hal yang memungkinkan, sangat memungkinkan adalah tidak kembali lagi gitu. Karena sudah merasa ya susah ya, budayanya sudah berubah ya. Terus kemudian bisa juga berkeluarga di sana juga, atau anaknya, atau misalnya dengan keluarga orang Indonesia katakanlah ya, sampai di sana anaknya lahir di sana atau anaknya besar di sana, sudah susah lagi kalau anaknya sudah masuk sekolah di sana untuk balik ke Indonesia tuh, itu hambatan yang paling besar bagi orang Indonesia yang menetap di luar negeri itu, karena anaknya sudah mulai sekolah di sana dan anaknya sudah ya susah. Anaknya kalau udah itu ya, nah itu memang beda ya, kita akan membuat generasi baru di sana, which is okay juga ya, kita menjadi membawa culture di sana. Oke juga sih, jangan disalahkan juga. Jadi saya tidak menyalahkan orang-orang yang pergi ke luar negeri ya untuk mencari pekerjaan, untuk sekolah segala macam. Saya tidak menyalahkan. Bahkan saya menganjurkan kalau memang kita jagoan, pergilah ke luar negeri ya. Ya. Nanti suatu saat kembali ke Indonesia itu nanti cerita berikutnya lagi ya, yang saya cerita tentang diaspora tadi, baliklah ke Indonesia, satu saat balik ke Indonesia. Dan banyak orang Indonesia yang kalau udah di luar negeri pengen kembali ke Indonesia, kayak saya itu balik lagi ke Indonesia. Ya balik lagi ke Indonesia ya gitu. Jadi ya jangan nanti balik ke Indonesia harus membuat kontribusi lengkap dengan ini. Nanti saya cerita lagi ya, selain cerita yang dulu saya akan cerita bagaimana culture shock saya kembali ke Indonesia, dan bagaimana cara hidup saya setelah culture saya berubah di luar negeri dan kemudian dia kembali ke Indonesia. Culture saya tentu saja berubah. Saya menjadi semacam orang westernized person who came back to Indonesia or who entered Indonesia gitu ya. Jadi ya ini saya juga susah ya. Misalnya saya biasa ngantri, susah lagi di sini orang-orang nyerobot, dan saya punya kebiasaan nyetir yang istilahnya sabar ya, defensive driver gitu, seperti di Kanada gitu ya. Kalau di sini diserobot-serobot orang, ya ngelus dada, considerate, berempati kepada orang. Ini orang-orang ini saya melihat orang Indonesia yang harusnya menurut saya lebih empati, ternyata tidak juga gitu. Jadi ya itu yang saya sangat sedih gitu ya. Tapi gitulah ya, saya tetap berada di Indonesia lengkap dengan ke ininya. Nanti saya bahas terpisah. Tapi soal kabur dulu aja sih oke, nothing new, she's okay. Begitu. Tapi ya itu yang saya titip tadi ya jangan hati-hati menjerumuskan orang gitu ya. Karena itu susah ya ke sana itu. Itu bukan hal yang mudah ya. Begitu. Kalau saya sih, kalau memang kita masih belum hebat sekali, ya di Indonesia aja. Asah dulu ya, ini kita menjadi jagoan di Indonesia. Tapi boleh keluar negeri. Gitu ya. Sip, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya belum minum tehnya, soalnya panas banget tehnya. Takut nyonyor.